The Everything Store, Jeff Bezos dan era Amazon. Prolog. Pada awal 1970-an, seorang eksekutif periklanan yang rajin sekaligus pekerja keras bernama Julie Ray tertarik pada sebuah program pendidikan yang tidak konvensional untuk anak-anak berbakat di Houston, Texas. Putranya merupakan salah satu di antara siswa-siswa pertama yang didaftarkan ke program yang kelak disebut program Vanguard tersebut, yang bertujuan merangsang kreativitas dan kemandirian para siswanya dan mengembangkan pola berpikir yang ekspansif, outside the box. Ray begitu terpikat oleh kurikulum serta komunitas para guru dan orang tua yang bersemangat di situ sehingga ia melakukan penelitian terhadap sekolah-sekolah sejenis di seluruh negara bagiannya dengan salah satu tujuan untuk menulis buku tentang gerakan pendidikan khusus yang mulai berkembang di Texas. Beberapa tahun kemudian, sesudah putranya naik ke jenjang pendidikan setingkat SMP, Ray kembali ke situ untuk mengobservasi program tadi, yang diselenggarakan di sebuah sekolah dasar di salah satu tepi Sungai Oaks, di bagian barat Houston. Kepala sekolah di sana memilih seorang siswa untuk menemaninya dalam kunjungan itu, seorang murid kelas 6 yang pandai berbicara, berambut coklat kekuningan yang orang tuanya meminta agar nama asli anak itu tidak dicantumkan dalam buku. Maka Ray menyebutnya Tim. Tim tulis Julie Ray dalam bukunya Turning on Bright Minds, A Parent Looks at Gifted Education in Texas, merupakan seorang siswa dengan kecerdasan umum yang istimewa, berperawakan ramping, ramah tetapi serius. Ia tidak terlalu berbakat dalam kepemimpinan, menurut guru-gurunya, tetapi ia percaya diri ketika bergaul dengan teman-temannya dan dapat bercerita dengan lancar tentang nilai-nilai yang ada dalam novel yang sedang dibacanya kala itu, The Hobbit karya J.R.R. Tolkien. Tim, 12 tahun, sudah memiliki semangat untuk bersaing. Ia bercerita kepada Ray bahwa ia membaca bermacam-macam buku agar mendapatkan sertifikat pembaca khusus. Tetapi ia merasa masih kalah dari seorang teman sekelasnya yang barangkali mengaku membaca belasan buku dalam seminggu. Tim juga menunjukkan sebuah proyek sains yang sedang ia kerjakan kepada Ray, yang ia sebut kubus tak terhingga. Sebuah kotak bertenaga baterai dengan cermin-cermin berputar yang menghasilkan ilusi optis sebuah terowongan tak berujung. Tim meniru perangkatnya dari perangkat serupa yang telah dilihatnya di sebuah toko. Harga alat itu $22, tetapi buatan saya lebih murah, katanya kepada Ray. Para guru mengatakan bahwa 3 di antara proyek tim telah disertakan dalam lomba sains tempat yang kebanyakan pesertanya adalah siswa-siswa tingkat SMP dan SMA. Para guru di sekolah itu memuji kreativitas tim, tetapi dapat dimaklumi jika mereka juga mengkhawatirkan kecerdasannya. Ketika membuat tabel statistik untuk pelajaran matematikanya, tim telah mengembangkan sebuah survei untuk mengevaluasi guru-guru kelas 6. Tujuannya katanya untuk menilai para guru dalam hal cara mereka mengajar, bukan soal popularitas. Ia melakukan survei itu kepada teman-teman kelasnya dan pada saat mendampingi Ray, ia sedang dalam proses menghitung hasilnya dan membuat grafik tentang kinerja rata-rata tiap guru. Kegiatan sehari-hari tim seperti yang digambarkan oleh Ray terbilang padat. Ia bangun pagi agar tidak tertinggal bus jam 7 di perhentian yang terletak 1 blok dari rumahnya. Ia tiba di sekolah setelah perjalanan sejauh 30 km dan mengikuti serangkaian pelajaran yang berfokus pada matematika, membaca, pendidikan olahraga, sains, bahasa Spanyol, dan kesenian. Ada waktu yang dialokasikan untuk proyek-proyek individu dan diskusi-diskusi dalam kelompok kecil. Dalam salah satu pelajaran, menurut Julie Ray, 7 orang murid, termasuk tim, duduk dalam sebuah diskusi kecil di kantor kepala sekolah dalam sebuah pelajaran yang disebut berpikir produktif. Mereka diberi cerita-cerita pendek untuk dibaca sendiri, baru kemudian didiskusikan.
Cerita pertama terkait dengan beberapa arkeolog yang pulang dari sebuah ekspedisi dan mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah peti harta karun yang sangat berharga. Sebuah pernyataan yang belakangan diketahui sebagai kebohongan belaka. Ray mencatat beberapa dialog yang berlangsung saat itu. Mereka barangkali ingin menjadi terkenal. Mereka ingin lari dari hal-hal yang tidak ingin mereka hadapi. Ada orang yang menjalani hidup dengan mengira mereka selalu berhasil melarikan diri. Kita harus sabar, cermati apapun yang harus kita kerjakan. Tim bercerita kepada Julie Ray bahwa ia menyukai latihan itu. Memang begitulah dunia ini, kau tahu. Seseorang dapat meminta kita menekan sebuah tombol. Kita harus bisa berpikir untuk kepentingan kita sendiri. Ray menyadari bahwa membuat sebuah penerbit tertarik kepada Turning on Bright Minds hampir mustahil. Para editor di penerbit-penerbit ternama mengatakan bahwa masalah yang dibahas terlalu sempit. Maka pada 1977 ia mengambil honor yang ia dapatkan dari menulis iklan untuk sebuah katalog Natal. Menggunakannya untuk mencetak naskah itu dalam edisi murah sebanyak 1000 eksemplar, kemudian mendistribusikannya sendiri. Lebih dari 30 tahun kemudian, saya menemukan salah satu buku itu di Houston Public Library. Saya juga melacak keberadaan Julie Ray, yang sekarang tinggal di Central Texas dan bekerja di bidang perencanaan dan komunikasi untuk masalah-masalah lingkungan dan kebudayaan. Ia bercerita bahwa ia telah menyaksikan bagaimana tim menjadi terkenal dan kaya raya dalam 2 dasawarsa belakangan dengan perasaan kagum dan takjub, tetapi tidak begitu terkejut. Sewaktu saya bertemu dengannya sebagai seorang anak kecil, kemampuannya sudah jelas dan kemampuan itu dipupuk serta dikembangkan oleh program baru tersebut, katanya. Program itu sendiri pun menikmati manfaat dari tanggapan-tanggapan dan semangat belajarnya yang tinggi. Sebuah validasi mutlak terhadap konsep program itu. Ia ingat yang pernah dikatakan oleh seorang guru ketika Ray memintanya menaksir tingkat kemampuan yang ditunjukkan oleh tim saat itu. Saya sungguh tidak dapat menjawabnya, sahut guru itu. Kecuali bahwa mungkin tidak ada batas untuk yang mampu ia kerjakan jika diberi pengarahan barang sedikit saja. Pada akhir 2011, saya mengunjungi Tim alias Jeff Bezos di kantor pusat perusahaannya, Amazon.com, di Seattle. Saya berada di sana untuk membujuknya memberi kerjasama demi penulisan buku ini. Sebuah upaya untuk merunut naik daunnya sebuah perusahaan teknologi adidaya yang inovatif, disruptif, dan sering membentuk polarisasi. Perusahaan yang terbilang pionir dalam memanfaatkan kemampuan internet yang kesannya tanpa batas, dan yang pada akhirnya mengubah cara orang berbelanja dan membaca untuk selamanya. Kehadiran Amazon dalam kehidupan modern sehari-hari terus bertambah. Jutaan orang secara teratur mengarahkan browser web mereka ke situs webnya yang begitu terkenal atau ke situs-situs satelitnya seperti Zappos.com dan Diapers.com. Tindakan yang didasari oleh dorongan paling mendasar dalam masyarakat kapitalis manapun, menjadi konsumen. Situs Amazon menghadirkan pilihan yang sangat beragam, menawarkan buku, film, perkakas berkebun, perabotan, makanan, dan kadang-kadang barang-barang yang aneh dan ajaib. Misalnya tanduk unicorn yang dapat ditiup untuk kucing, $9,50, dan lemari dengan kunci elektronik untuk menyimpan senjata, $903,53, yang siap untuk dikirim dalam 3 hingga 5 hari. Perusahaan itu menguasai seni gratifikasi instan dengan nyaris sempurna, mengirimkan produk-produk digital dalam hitungan detik dan produk-produk fisik hanya dalam beberapa hari. Bukan tidak lazim mendengar pelanggan yang bercerita tentang pesanan yang secara ajaib muncul di depan pintunya jauh sebelum hari yang ia harapkan. Amazon mencatat penjualan senilai $61 miliar pada tahun 2012, tahun ke-17 pengoperasiannya, dan mungkin sekali akan menjadi bisnis retail paling cepat dalam sejarah yang berhasil meraih penjualan 100 miliar. Perusahaan itu dicintai oleh banyak pelanggannya dan tetap sangat ditakuti oleh para pesaingnya. Bahkan namanya telah secara tidak resmi masuk ke dalam peristilahan bisnis dan tidak dengan cara yang selalu menyenangkan. To be amazed berarti menyaksikan tanpa daya sewaktu perusahaan baru dari Seattle itu menyapu habis pelanggan dan keuntungan dari bisnis fisik dan tradisional Anda.
Sejarah Amazon.com, seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang, merupakan salah satu cerita yang menonjol di era internet. Perusahaan itu dimulai secara sederhana sebagai sebuah toko buku online dan selanjutnya menumpang gelombang awal kemeriahan .com pada akhir 1900-an untuk berkembang ke penjualan musik, film, alat elektronik, dan mainan. Nyaris gagal menghindari bencana dan mengatasi keraguan mengenai peluangnya di masa depan yang terkait dengan ledakan gelembung.com tahun 2000 dan 2001. Perusahaan ini berhasil menguasai aspek fisika jaringan distribusinya sendiri yang kompleks dan berkembang ke penjualan perangkat lunak, perhiasan, busana, aksesoris, alat-alat olahraga, suku cadang kendaraan bermotor, misalnya. Dan ketika perusahaan itu berhasil memantapkan diri sebagai peritel teratas di internet dan membuat platform terdepan yang memungkinkan penjual lain menjajakan barang-barang mereka, Amazon meredefinisikan diri sebagai sebuah perusahaan teknologi serbaguna yang menjual infrastruktur komputasi awan, cloud computing, yang dikenal sebagai Amazon Web Services. Selain alat-alat digital yang praktis dan murah seperti pembaca elektronik Kindle dan tablet Kindle Fire. Bagi saya, Amazon adalah sebuah kisah tentang seorang pendiri brilian yang menggerakkan visinya secara pribadi, kata Eric Schmidt, direktur utama Google yang jelas pesaing Amazon, namun secara pribadi merupakan anggota Amazon Prime, layanan pengiriman 2 hari dari Amazon. Hampir tidak ada contoh yang lebih baik. Barangkali Apple, tetapi orang lupa bahwa kebanyakan orang dahulu percaya Amazon akan bangkrut karena perusahaan itu tidak akan berkembang dengan baik. Perusahaan itu terus rugi. Kerugiannya mencapai ratusan juta dolar. Namun, Jeff adalah sosok yang sangat cerdas. Ia seorang pendiri bisnis teknik yang klasik, yang memahami dan memedulikan setiap detail lebih daripada siapapun. Kendati belum lama ini mengalami kenaikan harga saham sampai ke tingkat yang membuat gamang, Amazon tetap menjadi perusahaan yang unik dan sangat membingungkan. Angka laba rugi dalam neracanya luar biasa kecil, dan di tengah upaya gencarnya untuk melebarkan sayap ke pasar-pasar dan kategori-kategori produk baru, perusahaan itu sesungguhnya merugi pada tahun 2012. Akan tetapi, Wall Street tampaknya hampir tidak peduli terhadap angka tersebut. Dengan pernyataannya yang konsisten bahwa ia membangun perusahaannya untuk jangka panjang, Jeff Bezos telah mendapatkan kepercayaan yang begitu besar dari para pemegang sahamnya, sehingga para investor bersedia menunggu dengan sabar kapan ia memutuskan mengerem ekspansinya dan menumbuhkan keuntungan yang sehat. Bezos telah terbukti sangat tidak peduli terhadap pandangan orang lain. Ia sosok yang gemar memecahkan masalah. Sosok yang memiliki pandangan seorang grandmaster catur ketika berhadapan dengan medan yang kompetitif. Dan ia berfokus menyenangkan pelanggan dengan menyediakan layanan-layanan seperti pengiriman cuma-cuma. Ia memiliki ambisi yang sangat besar, tidak hanya untuk Amazon, tetapi juga untuk mendorong batas-batas sains dan merombak media. Selain mendanai perusahaan roketnya sendiri, Blue Origin, Bezos mengakuisisi perusahaan penerbit surat kabar Washington Post yang sedang kesulitan pada bulan Agustus 2013 seharga 250 juta dolar dalam sebuah transaksi yang mengagetkan industri media. Sebagaimana diceritakan oleh banyak karyawannya sendiri, Bezos adalah atasan yang sangat sulit. Meskipun terkenal dengan tawanya yang lantang dan pembawaannya yang ceria di depan umum, ia bisa menampilkan emosi yang belak-belakan dan meledak-ledak seperti mendiang pendiri Apple, Steve Jobs, yang mampu membuat semua karyawannya ketakutan manakala terpaksa harus berada dalam satu lift bersamanya. Bezos sosok yang mencermati hal-hal kecil, memiliki sumber gagasan-gagasan baru yang tak terbatas, dan bereaksi keras terhadap upaya-upaya yang tidak memenuhi standar tinggi yang telah ia tetapkan. Seperti Jobs, Bezos menciptakan sebuah medan yang terdistorsi dari realitas. Aura yang kental dengan persuasi, tetapi tetap dipenuhi propaganda yang tidak memuaskan tentang perusahaannya. Ia sering mengatakan bahwa misi korporasi Amazon adalah menaikkan palang pembatas bagi seluruh industri dan di seluruh dunia tentang apa artinya fokus kepada pelanggan. Bezos dan karyawan-karyawannya memang sangat serius dalam melayani pelanggan-pelanggan, tetapi mereka juga bisa sangat kompetitif terhadap para pesaing, bahkan mitra bisnis.
Bezos senang mengatakan bahwa pasar tempat Amazon bersaing teramat besar, dengan ruang yang cukup untuk banyak pemenang. Itu barangkali benar, tetapi jelas pula bahwa Amazon telah ikut merusak atau menghancurkan para pesaingnya, baik besar maupun kecil. Padahal banyak di antaranya pernah terkenal di dunia. Circuit City, Borders, Best Buy, Barnes and Noble. Warga Amerika secara umum mencemaskan berkumpulnya begitu banyak corporate power, khususnya saat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di kota-kota yang jauh yang jika sukses, maka dapat mengubah karakter komunitas mereka. Walmart berhadapan dengan skeptisisme ini, begitu pula Sears, Woolworths, dan raksasa-raksasa peritel lain pada zaman masing-masing. Yang mengingatkan kita pada jaringan toko bahan pangan A&P yang pernah disibukkan dengan gugatan antitrust yang sangat melelahkan selama 1940-an. Warga Amerika berbondong-bondong mendatangi peritel-peritel besar karena kenyamanan dan harga murah yang mereka dapatkan. Namun, perusahaan-perusahaan ini menjadi begitu besar sehingga kontradiksi dalam nurani masyarakat umum berkembang dengan sendirinya. Kami ingin barang-barang murah, tetapi kami sungguh tidak ingin siapapun mematikan toko kelontong atau rumahan juga toko buku kecil yang bisnisnya telah mengalami tekanan selama berpuluh tahun. Pertama akibat meningkatnya jaringan toko buku seperti Barnes and Noble, dan sekarang akibat Amazon. Bezos seorang komunikator yang luar biasa bijaksana untuk perusahaannya sendiri. Ia sangat misterius atas detail rencana-rencananya, menyimpan gagasan-gagasan dan niat-niatnya dalam hati. Dan ia menghadirkan tanda tanya besar bagi komunitas bisnis di Seattle serta industri teknologi yang lebih luas. Ia jarang berbicara di konferensi-konferensi dan jarang memberi kesempatan kepada media untuk mewawancarainya. Bahkan mereka yang mengaguminya dan mengamati kisah Amazon dari dekat pun masih bisa salah mengucapkan nama belakangnya. Dibaca Bezos, bukan Bezos. John Doerr, pemodal Ventura yang telah menyokong Amazon di tahap awal dan pernah menjadi anggota Dewan Komisaris selama 10 tahun, telah menjuluki gaya kehumasan Amazon yang pelit sebagai teori komunikasi ala Bezos. Ia bercerita bahwa Bezos selalu membawa pena merah untuk memeriksa draft jumpa pers, deskripsi produk, naskah pidato, dan surat bagi pemegang saham, kemudian mencoret apapun yang tidak sederhana atau positif bagi pelanggan. Kita mengira sudah tahu kisah Amazon, padahal sesungguhnya kita hanya akrab dengan mitologinya, informasi dalam jumpa pers, pidato, dan wawancara yang sudah lolos dari tinta merah Bezos. Amazon menempati sekitar belasan gedung sederhana di sebelah selatan Lake Union di Seattle, sebuah danau kecil dengan air dari lelehan gletser yang terhubung melalui kanal-kanal ke Puget Sound di sebelah barat dan Lake Washington di timur. Pada abad ke-19, kawasan itu penuh dengan usaha penggergajian besar dan sebelumnya merupakan kawasan hunian penduduk asli Amerika. Padang rumput tempat penggembalaan sekarang sudah tidak ada, digantikan dengan perusahaan-perusahaan biomedis yang baru berdiri, sebuah pusat penelitian kanker, dan gedung-gedung University of Washington School of Medicine, ditambah kawasan hunian perkotaan yang padat. Dari luar, kantor-kantor Amazon tampak modern tetapi tidak berlantai banyak, tidak mencolok dan tidak istimewa. Namun begitu melangkah ke dalam Day One North, kantor jajaran petinggi Amazon di Terry Avenue dan Republican Street, Anda disambut dengan logo senyum Amazon pada dinding di belakang. Sebuah meja tamu berbentuk persegi panjang. Di salah satu sisi meja itu ada sebuah mangkuk berisi biskuit anjing bagi karyawan yang membawa anjing mereka ke kantor. Sebuah fasilitas langka di perusahaan dengan karyawan yang harus membayar untuk parkir dan camilan. Dekat lift, ada sebuah plakat hitam dengan aksara-aksara putih yang memberitahu pengunjung bahwa mereka memasuki dunia sang CEO, yang sekaligus seorang filsuf. Bunyi tulisan itu adalah, begitu banyak hal yang belum ditemukan, begitu banyak hal baru yang akan terjadi. Orang-orang belum terpikir bisa seberapa jauh dampak internet, sehingga dalam konteks besar, kita masih di hari ke-1, Jeff Bezos. Tradisi di lingkungan dalam Amazon sangat khas.
Lembar PowerPoint atau slide presentasi tidak pernah digunakan dalam rapat. Sebagai gantinya, karyawan diharuskan menuliskan laporan naratif dalam bentuk prosa sampai 6 halaman karena Bezos percaya bahwa cara itu mendukung pemikiran-pemikiran kritis. Untuk tiap produk baru, mereka menyusun dokumen-dokumen dengan gaya sebuah presentasi jumpa pers. Sasarannya adalah membingkai sebuah usulan dengan cara yang mungkin diusulkan oleh pelanggan ketika pertama kali merasakannya. Rapat akan dimulai dengan tiap orang membaca dokumen dalam hati. Baru dilanjutkan dengan diskusi. Persis seperti latihan berpikir produktif di kantor kepala sekolah di River Oaks Elementary. Dalam pertemuan pertama saya dengan Bezos untuk membahas proyek ini, saya memutuskan mengamati tradisi Amazon dan menyiapkan narasi gaya Amazon saya sendiri. Naskah acara jumpa pers fiktif untuk buku saya. Bezos menemui saya di sebuah ruang rapat eksekutif dan kami duduk di sebuah meja besar yang tersusun dari 6 buah pintu kayu yang dibaringkan. Kayu pucat yang sama dengan yang digunakan Bezos 20 tahun lalu untuk membangun Amazon dari nol di garasinya. Meja kayu seukuran pintu ini sering dijadikan simbol bagaimana perusahaan itu melewati masa sulit. Ketika saya pertama kali mewawancarai Bezos tahun 2000 silam, beberapa tahun melakukan perjalanan internasional tanpa henti telah mengaruhi kesehatannya sehingga ia tampak pucat dan letih. Sekarang ia terlihat sehat dan bugar. Ia berhasil mentransformasi fisiknya seperti halnya ia mentransformasi Amazon. Ia bahkan telah mencukur habis rambut di kepalanya yang setengah botak, yang memberinya penampilan mulus layaknya salah seorang pahlawan fiksi ilmiah, Kapten Picard dari serial Star Trek The Next Generation. Kami duduk, dan saya menaruh naskah jumpa pers saya ke atas meja di depannya. Begitu menyadari maksud saya, ia tertawa begitu keras sampai air ludahnya berterbangan dari mulutnya. Setelah sekian tahun, banyak orang telah bercerita tentang tawa Bezos yang terkenal. Sebuah tawa mengejutkan yang dimulai dengan bunyi seperti ringkikan keledai sewaktu ia menarik kepalanya ke belakang, memejamkan mata, dan setelah itu sebuah tawa sangat lepas mengguntur mirip perpaduan antara bunyi gajah sedang berpacaran dan sebuah mesin bubut. Sering tawa itu muncul meskipun tidak ada yang lucu bagi orang lain di sekitar situ. Kita boleh mengatakan bahwa tawa Bezos adalah sebuah misteri yang tak pernah terpecahkan. Masalahnya, orang tidak menduga sosok yang begitu serius dan fokus bisa mengeluarkan tawa yang begitu lepas, dan tidak seorang pun dalam keluarganya memiliki tawa seperti itu. Para karyawan menganggap tawa itu sebagai sebuah bunyi menusuk jantung yang muncul di sela-sela perbincangan dan membuat orang yang menjadi sasarannya merasa terguncang ketakutan. Cukup banyak mitra kerjanya yang mengatakan bahwa pada tingkat tertentu, tawa itu memang disengaja, bahwa Bezos menggunakan tawanya sebagai sebuah senjata. Mustahil Anda keliru memahaminya, kata Rick Dalzell, mantan kepala bagian informasi di Amazon. Ia seperti melucuti pertahanan dan menghukum Anda. Bezos membaca naskah jumpa pers saya dalam hati selama 1 atau 2 menit, kemudian langsung membahas ambisi-ambisi dalam buku ini. Untuk menguraikan kisah Amazon secara mendalam untuk pertama kalinya, dari kesertaannya di Wall Street pada awal 1990-an sampai sekarang. Perbincangan kami berlangsung selama 1 jam. Kami berbicara tentang buku-buku bisnis lain yang terbukti sukses sebagai model dan tentang biografi Steve Jobs oleh Walter Isaacson yang diterbitkan tidak lama setelah CEO Apple itu meninggal lebih cepat daripada dugaan. Kami juga mengakui kecanggungan yang melekat karena akan menulis dan menjual sebuah buku tentang Amazon pada masa yang khusus seperti ini. Sebuah toko buku, baik online maupun offline, dalam The Everything Store sudah barang tentu memiliki pandangan yang kuat tentang masalah yang dipersoalkan. Sesungguhnya, raksasa media Perancis Hachette Livre yang memiliki Little, Brown and Company, lembaga yang menerbitkan buku ini, belum lama ini memperkarakan undang-undang antitrust yang sudah lama ada terhadap Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan otoritas-otoritas pengatur di Uni Eropa yang berpangkal dari perselisihan mereka dengan Amazon seputar penetapan harga buku-buku elektronik. Seperti begitu banyak perusahaan lain di begitu banyak industri retail dan media, Hachette harus memandang Amazon sebagai sesama pelaku bisnis retail yang memberdayakan sekaligus sebagai pesaing yang berbahaya. Sudah barang tentu, Bezos juga telah terpikir soal itu.
Amazon tidak menentukan nasib bisnis buku. Demikian ujarnya kepada kalangan pengarang dan jurnalis. Masa depanlah yang menentukan bisnis buku. Saya telah berbincang-bincang dengan Bezos sampai belasan kali selama dasawarsa yang lalu, dan perbincangan kami selalu bersemangat, santai, dan sering disela dengan tawa lepasnya yang seperti senapan mesin. Ia serius dan syarat dengan energi yang meluap-luap. Seandainya Anda bertemu dengannya di lorong, ia tidak akan ragu memberitahu Anda bahwa ia tidak pernah memakai lift yang tersedia di kantornya, selalu memakai tangga. Ia memberikan perhatian penuh dalam perbincangan dan tidak seperti banyak CEO lain. Ia tidak pernah memberi Anda kesan bahwa ia terburu-buru atau kehilangan fokus. Namun, ia berhati-hati sekali ketika membelokkan pembicaraan dari pokok-pokok bahasan yang mapan dan sangat abstrak. Beberapa ungkapannya begitu sering diulang sehingga orang-orang menyebutnya Jeffisme. Beberapa di antaranya sudah melekat selama satu dasawarsa atau lebih. Jika Anda ingin mendapatkan kebenaran tentang apa yang membuat kami berbeda, jawabannya adalah yang berikut ini, kata Bezos, sambil mengungkapkan Jeffismenya yang familiar. Kami secara tulus berfokus kepada pelanggan, kami secara tulus menganut orientasi jangka panjang, dan kami secara tulus menyukai penemuan. Kebanyakan perusahaan tidak seperti itu. Mereka berfokus pada pesaing, bukan pada pelanggan. Mereka ingin melakukan hal-hal yang akan menghasilkan dividen dalam 2 atau 3 tahun. Dan jika sasaran itu tidak terpenuhi dalam 2 atau 3 tahun, mereka akan beralih ke sesuatu yang lain. Dan mereka lebih menyukai pengikut-pengikut setia ketimbang para penemu, karena itu lebih aman. Jika Anda ingin mendapatkan kebenaran tentang Amazon, itu yang membuat kami berbeda. Perusahaan yang memiliki ketiga unsur tadi langka sekali. Ketika perbincangan tentang rencana menerbitkan buku ini hampir berakhir, Bezos mencondongkan badan dengan bertelakan siku dan bertanya, "Bagaimana rencana Anda untuk menangani kesalahan penuturan?" Betul, tentu saja, kesalahan penuturan, narrative fallacy. Selama beberapa saat saya mengalami gejolak rasa panik sama seperti yang dialami oleh setiap karyawan Amazon selama 20 tahun terakhir, ketika tiba-tiba harus menjawab pertanyaan dari atasannya yang kelewat cerdas. Kesalahan penuturan, kata Bezos, adalah istilah yang diperkenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam buku tahun 2007-nya, The Black Swan, untuk menerangkan bagaimana manusia secara biologis cenderung mengubah realitas yang kompleks menjadi cerita yang mudah, tetapi terlalu disederhanakan. Taleb mengatakan bahwa keterbatasan otak manusia menyebabkan kecenderungan pada spesies kita untuk memeras fakta dan kejadian yang tidak saling berhubungan ke dalam hubungan-hubungan sebab akibat, kemudian mengubah semua itu menjadi cerita yang mudah dipahami. Cerita-cerita ini, tulis Taleb, melindungi manusia dari keacakan dunia yang sesungguhnya, keacakan pengalaman manusia, dan sampai batas tertentu, melemahkan unsur keberuntungan yang berperan dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan. Bezos menyatakan bahwa kebangkitan Amazon barangkali salah satu contoh cerita rumit yang terkesan mustahil macam itu. Tidak ada penjelasan yang mudah tentang bagaimana produk-produk tertentu ditemukan, misalnya Amazon Web Services, memelopori bisnis awan, cloud business, sehingga terobosannya belakangan digunakan oleh banyak perusahaan internet untuk operasi mereka. Ketika sebuah perusahaan memperoleh sebuah gagasan, prosesnya jauh dari mulus. Tidak ada aha moment seperti yang lazim dibayangkan, kata Bezos. Ia khawatir bahwa mereduksi kisah Amazon menjadi sebuah cerita yang sederhana dapat menimbulkan kesan bahwa segalanya serba jelas, bukan yang sesungguhnya telah terjadi. Dalam buku Taleb, yang kebetulan wajib dibaca oleh semua eksekutif senior Amazon, sang pengarang mengatakan bahwa cara menghindari kesalahan penuturan adalah mendahulukan eksperimentasi dan pengetahuan klinis, bukan cerita dan memori. Barangkali solusi yang lebih praktis, sekurangnya bagi pengarang yang menggagasnya, adalah mengakui pengaruhnya yang mungkin kemudian maju dengan alasan apapun. Oleh sebab itu, saya mulai dengan sebuah pernyataan yang sangkalan. Gagasan untuk mendirikan Amazon lahir pada tahun 1994 di lantai 40 sebuah pencakar langit di kawasan tengah New York City. Hampir 20 tahun kemudian,
Perusahaan yang berasal dari gagasan itu telah mempekerjakan lebih dari 90.000 orang dan telah menjadi satu di antara perusahaan-perusahaan ternama di planet ini, yang sering memanjakan para pelanggannya dengan pilihan yang luas, harga rendah, dan layanan pelanggan istimewa, yang sekaligus juga memaksa industri ini melakukan perombakan dan menggetarkan para pengurus beberapa merek yang paling terkenal di dunia. Ini sebuah upaya untuk menceritakan bagaimana semua itu terjadi. Buku ini didasarkan pada lebih dari 300 wawancara dengan para eksekutif dan karyawan, baik yang masih maupun yang pernah bekerja di Amazon, termasuk perbincangan-perbincangan saya selama beberapa tahun dengan Bezos sendiri, yang pada akhirnya mendukung proyek ini, bahkan meskipun ia menilai bahwa saat itu terlalu dini untuk melakukan perenungan tentang Amazon. Kendati demikian, ia menyetujui banyak hasil wawancara saya dengan eksekutif-eksekutif puncak, dengan keluarga dan teman-temannya, yang tentu saja saya syukuri. Saya juga mendasarkannya pada pemberitaan selama 15 tahun tentang perusahaan ini dari Newsweek, New York Times, dan Bloomberg Business Week. Sasaran buku ini adalah menuturkan kisah di balik salah satu sukses wirausahawan terbesar sejak Sam Walton menerbangkan pesawat baling-baling 2 kursinya di wilayah selatan Amerika untuk memilih lokasi-lokasi terbaik bagi toko Walmart-nya. Buku ini bercerita tentang bagaimana seorang anak berbakat berkembang menjadi seorang CEO dengan semangat dan keserbabisaan yang luar biasa. Dan bagaimana ia, keluarganya, dan mitra-mitra kerjanya melakukan pertaruhan yang berani pada suatu jaringan revolusioner bernama internet dan pada visi megahnya tentang sebuah toko tunggal yang menjual segalanya.